kabarnya? Ibu yakin anak-anak Ibu SMA Sisinga Mangaraja Tanjung Balai tetap semangat dan selalu sehat dalam belajar dari rumah. Kali ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian. Silahkan dipahami dan tetap stay di rumah dan selalu melakukan yang namanya protokol kesehatan. Oke anak-anak, check it out. I was busy thinking about boys. I was busy dreaming about boys. Kita memasuki yang namanya materi baru, yaitu tentang integrasi nasional. Kalau minggu lalu Ibu sudah memberikan refleksi sedikit mengenai integrasi nasional. Jadi kali ini Ibu akan memberikan sedikit lagi materi tentang integrasi nasional. Kita masuk dulu nih, bagaimana sih sebenarnya pengertian integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Kita masuk dulu nih, integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu menyatu padukan dan menggabungkan ataupun mempersatukan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi yang artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa integrasi nasional menyatukan bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Kita masuk ke secara politis. Integrasi nasional secara politis di sini dikatakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang berbentuk suatu identitas nasional. Jadi, dalam integrasi nasional ini sudah pas, yang dimana Indonesia mempunyai yang namanya berbagai kelompok dan sosial. Jadi di sanalah kita bisa membentuk yang namanya suatu identitas nasional tanpa membanding-bandingkan. Secara antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dari antropologis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam berbagai bentuk atau kebudayaan unsur-unsur kita bisa bersama-sama mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Di sini Ibu akan ambil dua pendapat para ahli tentang integrasi. Yang pertama, Howard Wirings. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat yang kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu kesatuan bangsa. Sedangkan menurut Simiron Weiner, integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Jadi anak-anak, dari pengertian di atas seperti politis, antropologis, dan pendapat para ahli, bisa disimpulkan bahwasanya, ingat, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita masuk yaitu tentang syarat integrasi. Jadi syarat keberhasilan suatu negara ketika menjalankan yang namanya integrasi nasional itu dilihat dari 3 poin ini. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma ataupun peraturan yang dijadikan jadi pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jadi, kalau yang ketiga syarat integrasi ini dijalankan di suatu wilayah atau negara, tumbuhlah yang namanya integrasi nasional. Namun, kalau dari yang ketiga ini tidak berjalan, itu tidak terjadi yang namanya integrasi nasional. Jadi,
bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kerjasama dengan negara lain agar integrasi nasional berjalan. Dalam Undang-Undang Dasar, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak ibu, apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik atau bisa dikatakan good citizenship? Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Jadi, dengan orang yang selalu berusaha menghindari kewajibannya sebagai warga negara itu merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Disintegrasi anak-anak itu adalah keadaan yang namanya tidak bersatu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan. Jadi, desintegrasi ini adalah lawan kata dari integrasi nasional atau bisa dikatakan antonim dari integrasi adalah disintegrasi. Jadi, kalau suatu negara tidak memberikan pemerataan kepada masyarakatnya akan terjadi kecemburuan. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di suatu daerah dengan daerah lain harus sama. Tidak ada yang namanya perbedaan. Jadi jika desa yang A dikerjakan desa yang B juga. Jika berbeda akan terjadi kecemburuan dan terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Menjalankan yang namanya integrasi nasional. Seperti kalian siswa pasti bisa melakukan yang namanya integrasi nasional. Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Disintegrasi nasional itu anak-anak itu adalah lawan kata dari integrasi. Jadi, kalau disintegrasi itu adalah keadaan tidak bersatu atau bisa dikatakan menghilangkan keutuhan dalam persatuan suatu bangsa. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, bagaimana sih cara menjaga integrasi tersebut? Kalian tentu pernah melihat di televisi nih, ada membaca atau di media massa bahkan di gadget kita masing-masing. Anggota TNI yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau bisa dikatakan mungkin kita atau anak-anak ibu sering nih nonton video atau film-film barat ataupun film-film Indonesia ada anggota TNI dikirim di perbatasan untuk menjaga Indonesia. Saat ini negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk mencapai yang namanya integrasi nasional. Anak-anak ibu harus paham, rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, dan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Kalian juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, kalian sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi untuk anak-anak ibu, jika kalian ingin suatu negara membentuk yang namanya integrasi nasional, kalian juga harus melakukan yang namanya syarat integrasi nasional. Sekian materi yang ibu berikan untuk hari ini. Kita akan lanjut ke materi yang dimana faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dan faktor penghambatnya. Jadi pahami dulu materi ini baru kita akan memulai materi yang kedua.
Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat.